Saudara, saudara, sungguh sayang sandiwara ini sangat susah, sangat lemah sekali. Bagaimana tidak, saudara? Pengarangnya saja menerangkan kelemahan dari cerita ini disebabkan oleh dia sendiri belum pernah mengalaminya. Sangat susah. Saya sangat sulit sebab istri saya sangat cantik. Kecantikannya itu membuat saya susah, bahkan hampir gila. Sumpah mati, saudara, dia sangat cantik. Sangat jarang Tuhan menciptakan wanita secantiknya. Karena wanita-wanita seperti itu hanya akan menyusahkan dunia saja. Sumpah, saudara, dulu sebelumnya menjadi istri saya, tak kala kami bertemu di suatu pesta, saya sempat berpikir dan berbicara pada hati saya sendiri. Maukah saya merobek telinga saya, dijadikan mas kawin dan diberikan pada istri saya? Sungguh, Tuhan itu maha adil. Sedikit banyaknya Tuhan menyukai surprise. Buktinya, meskipun telinga saya masih utuh, tetapi saya sudah membangun rumah tangga bersama Suprana selama 5 tahun. Cantiknya, saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap menjadi bidadari, meskipun dia telah melahirkan anak kami yang kedua. Saya hampir tidak percaya tubuh yang terbaring dengan sedemikian utuhnya itu. Cantiknya, kota cantik saja tidak cukup untuk menyebutkan keajaibannya. Coba saudara bayangkan, seandainya gadis-gadis sekolah berkumpul dan di dalamnya terdapat istri saya yakin saudara-saudara akan memilih istri saya. Karena istri saya masih sangat cantik, meskipun ia sudah janda. Ya saudara, kami telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan dari seorang laki-laki. Andai saja amarah itu tidak datang dari kepala, mana mungkin sebodoh itu saya menceraikan wanita ajaib itu. Semua orang yang waras di dunia ini, mereka akan menyesali perbuatan saya, terkecuali para koruptor. Karena mereka tidak mampu lagi menyaksikan betapa harmoninya hidup ini. Dan saudara tahu, istri saya sangat harmonis dalam segala hal. Sempurna. Bau parfumnya, baunya seperti 1000 bunga di malam hari dan 1000 melati di pagi hari. Sangat segar. Sangat segar sekali, saudara. Sungguh sangat harum. Saudara dengar? Ini pasti dia, sebentar. Selama seminggu ini, dia terus menelpon saya. Dan setiap paginya dia selalu bertanya pada saya, "Mas, pagi ini sarapan apa?" Kemarin saya menjawab, "Sarapan nasi putih dan goreng otak sapi, sayang." Tapi pagi ini saya akan menjawab, "Halo sayang. Halo? Halo? Halo?" Salah sambung, dasar gila. Saya marah, saya sangat marah. Jam berapa sekarang? Oh tidak, saya sudah terlambat. Saya harus segera ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini. Atau saudara datang saja ke tempat saya bekerja di PT Denwari, Jalan Merdeka. Tanyakan di sana kasir Jayudi. Maaf, sampai ketemu. Mudah-mudahan para perdagangan nasional dan internasional itu tidak akan terganggu. Karena hari ini saya memutuskan untuk tidak masuk kantor dulu. Seperti yang saudara saksikan, saya sangat lesu. Saya sangat merindukan istri saya, serta sekarang ditimpa penyesalan dan rasa takut akan tanggung jawab saya sebagai kasir yang menangani keuangan. Saya sangat takut, saudara. Itu dia, kali ini pasti dia. Saya yakin ini pasti istri saya. Saya juga tidak tahu kenapa
selama seminggu ini dia terus menelpon saya. Apakah dia akan mengajak saya rukun atau rujuk kembali, saudara? Itu yang saya harapkan. Tapi tidak. Saya tidak boleh berpikir seperti itu. Saya tidak boleh menghina diri saya sendiri. Itu salahnya, bukan salah saya. Semua peristiwa perceraian ini disebabkan olehnya dan bukan salah saya. Mestinya dia yang harus minta maaf dan bukan saya. Iya, ia harus minta maaf. Toh saya juga laki-laki berharga, saya punya secukup penghasilan. Laki-laki gampangan saja bisa menarik perhatian perempuan meskipun ia sudah menikah selama 10 kali, saudara. Pandang perempuan itu dengan pasti. Air muka disegarkan dengan sedikit senyum. Dan jangan sekali-kali saudara menyakitinya. Karena wajah lembut seperti kita ini, itu seperti sedang berdoa. Kalau perempuan itu berhasil menundukkan kepalanya kepada kita, berarti kita berhasil menjeratnya. Itu, ini pasti istri saya. Saya yakin ini pasti dia. Ya, Miss Patsy Julie, ada apa? Ular ini yang telah menggoda Adam waktu itu. Bagaimana bisa dia menelpon saya dan keadaan saya seperti sekarang? Ya, Jajuli di sini. Ada apa? Tunggu dulu. Tunggu. Jangan kau keluarkan kata-kata cintamu itu. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Kau membuat aku takut dan gelisah seperti seorang buronan. Dasar wanita gila. Ya saudara, saya telah menjalin sebuah hubungan bersama seorang wanita setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu. Saya tertipu, uang saya ludes, mengantar pun ikut ludes. Tuhanku, bulan ini adalah bulan Desember. Sebentar lagi toko saya akan mengadakan stok opnam. Penderitaan macam apa lagi ini? Sejak seminggu yang lalu, saya pasang lagi potret itu. Apakah saya harus menjadi seorang penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan jiwa ini? Dulu, biasanya, setelah anak-anak tertidur, dia di sini, di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca koran. Sesekali kami pun saling tersenyum. Dan dengan lembut saya bertanya, "Manis, apakah kau belum mengantuk?" Dengan wajahnya yang sangat menakjubkan itu, ia menggeleng-gelengkan kepala dengan sangat indah dan manis sekali, saudara. Kemudian dia menjawab saya, "Aku menungguimu membaca koran, Mas." Kemudian kami pun saling tersenyum. Segera saya padamkan lampu itu. Dan dari pemandangan jendela kaca, kami menikmati perkarangan bunga-bunga yang kabur, daun-daun yang kabur, langit biru yang bening, dan malam bermalam. Kuning telur ayam merangkak-rangkak dari ranting ke ranting. Oh tidak, saya baru saja menjadi penyair yang cengeng. Tidak, laki-laki itu tidak. Sebentar, saya bahkan belum menelpon kantor. Sebentar, saya akan menelpon kantor. Halo, Saudara Arif? Iya, kebetulan. Jadi begini, sudah 2 hari saya tidak enak badan. Sepertinya saya terkena influenza. Yang pasti batuk dan pilek. Saya akan sangat senang sekali apabila Saudara Arif mau membantu saya memintakan pamit kepada Pak Sukandar. Ya, terima kasih. Apa? Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran bersama laki-laki lain? Tidak, saya tidak boleh marah. Iya, Saudara Arif? Iya, saya sakit pilek. Iya, tolong sampaikan kepada Pak Sukandar. Jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Saudara Arif. Seharusnya saya tidak boleh marah. Dia bukanlah istri saya lagi. Ah, persetan. Pokoknya saya marah. Saudara, apakah saudara tahu apa yang terdapat dalam hati saya?
Apakah saudara tahu apa yang akan saya katakan? Saya membutuhkan satu barang. Ya, pistol. Pistol. Saya membutuhkan pistol. Saya akan membunuh mereka sekaligus. Tetapi kepala mereka cukup keras untuk menjaga agar peluru itu tidak mengenai pelipis mereka. Dan kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir bahwa saya akan memedikkan pistol itu kepala saya? Tidak. Hidup dan dunia tidak selebar daun kelor, saudara. Sebagai seorang yang jujur dan ingat bahwa saya adalah ksatria, maka dari itu saya akan menyerahkan diri kepada kantor polisi. Dengan bangga dan direct saya berkata, "Pak polisi, saya telah membunuh Prono Citro dan Roro Mendut." Pak polisi itu akan tersenyum, kagum, campur bangga kepada saya. Setelah itu saya akan diperiksa atau semacam dihadiri. Saudara tahu apa yang akan saya katakan kepada hakim? Saya akan mengatakan kepada hakim, para jaksa dan kepada seluruh hadirin yang ada di sana bahwa mereka adalah pengganggu masyarakat. Bukankah sudah selayaknya mereka dikirim ke neraka? Bumi kita ini adalah bumi Indonesia, yang mana ketentramannya itu harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Hakim yang botak itu akan berkata sambil meletakkan palunya, "Seumur hidup Nusa Kambangan." Apakah saudara berpikir bahwa saya akan pingsan mendengarkan vonis itu? Tidak, saudara. Nusa Kambangan. Di pulau itu saya hanya butuh sedikit rem kertas dan pulpen, dan saya akan menjadi pengarang di sana. Saya akan menuliskan daftar riwayat hidup dan proses pembunuhan mereka agar seluruh dunia dapat membaca. Saya yakin dunia tahu letak persoalan yang sebenarnya. Dunia akan menangis dan perempuan-perempuan akan meratap. Kemudian seluruh warga Indonesia dan seluruh warga bumi akan bersedih serta menyesal kalau telah menghukum seorang yang tidak bersalah. Itulah rencana saya, saudara. Saya sudah bertetapan hati dan saya sudah sangat yakin sekarang. Saya yakin, saya siap dan nekat. Tapi tunggu dulu, saya lupa sesuatu. Saya bahkan belum memiliki pistol. Ya Tuhan, di mana saya harus mendapatkan pistol? Inilah perasaan dari seorang pembunuh, saudara. Pembunuh kali ini adalah pembunuh asmara. Tunggu dulu, saudara dengar apa yang barusan saya katakan? Saya baru saja menemukan judul dari karangan saya, Pembunuh Asmara. Pembunuh Asmara. Lihatlah, seluruh dunia dalam tempo beberapa menit saja dapat berubah oleh beberapa kepala. Aduh, kepala saya. Sekarang saya sudah merasa cukup bersahabat kepada Othello. Saudara tentu kenal bukan siapa Othello? Othello, dia adalah tokoh dalam pemain film drama Shakespeare, tokoh pecemburu. Othello, dia adalah bangsa Moor, sedangkan saya adalah bangsa Indonesia. Tetapi nasib dan sengsara akibat kejahilan anak cucu Hawa akan kecantikannya itu sama sekali. Saya tidak mengerti lagi apa yang harus saya pikirkan. Siapa lagi yang menelpon saya? Ya, kasir Jajuli, kasir PT Dwi Warna, ada apa? Oh, Pak Sukandar. Iya Pak, maaf Pak. Saya kira istri saya Pak. Saya baru saja marah-marah. Ya ini memang saya Pak. Iya Pak, influenza Pak. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Saudara dengar? Dia baru saja mengharapkan saya datang ke kantor untuk membereskan keuangan itu. Iya Pak. Apa? Insya Allah ya Pak. Ada karyawan baru ya Pak? Apa? Istri saya Pak. Tidak, saya tidak boleh marah. Saya tidak boleh marah. Iya Pak. Iya. Oke Pak, baik Pak. Besok ya Pak. Oke.
Terima kasih, Pak. Persetan. Saya yakin istri saya benar-benar sudah kehabisan uang. Apakah saya harus mengasihinya? Tidak. Saya harus membunuhnya. Saya harus membunuhnya. Ya. Pisau. Sebaiknya dengan pisau saja. Ya, halo. Kasir di sini, kasir PT Dwi Warna, ada apa? Ular betina yang telah menjadikan saya seorang koruptor? Jangan bicara, tutup mulutmu. Mulutmu itu bau busuk, jahanam. Apakah saya harus membunuh 3 orang sekaligus? Oh iya, pisau. Saya baru saja memikirkan pisau. Pisau cukup untuk menghentikan jantung mereka. Sayang sekali. Pengarang sandiwara ini bukanlah seorang pembunuh, sehingga hambarlah ceritanya. Seandainya pengarang itu adalah seorang pembunuh, mungkin cerita ini tidak akan sehambar ini. Tapi tak apa, saudara. Lagian saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Tapi saya harus memaki alisnya yang nista itu. Ya, saya harus menerpa. Tapi kemana saya harus menelpon? Tidak. Saya harus mengerti perasaan saya. Saudara, tolong sampaikan kepada istri saudara. Jangan menyakiti perasaan suamimu agar mereka tidak senasib seperti Jajuli. Iya, dia adalah laki-laki yang malang. Tetapi ya sudahlah, semua sudah terlanjur dan saya pun sudah siap. Dengan sangat menyesal, saya kali ini akan menjadi pembunuh dalam sandiwara ini. Bulan berkabut, udara beku penuh dengan dendam. Sementara belati sudah siap di pinggang, saya ketuk pintu serambinya. Dan tentunya mereka pasti akan terkejut, terlebih-lebih bila mereka memandang pandangan saya yang sangat dingin, pandangan seorang pembunuh. Tetapi sengkoyong-koyong anak saya datang, Ita dan Iman. Mereka pasti akan berkata, "Pak, jangan bunuh ibu! Pak, jangan bunuh ibu!" Aduh, kepala saya. Tidak. Saudara, apakah saudara tahu hal ini? Saya sekarang sudah tidak tahu apakah istri saya cantik atau tidak. Dan saya benar-benar sudah tidak mau tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam atau tidak. Yang saya tahu adalah anak-anak saya. Mereka lebih mutlak dari apapun yang patut saya pertahankan. Saudara mengertikan perasaan saya? Apakah hanya karena cemburu saya harus merusak kembang-kembang yang bermekaran itu? Tidak. Saya tidak akan melakukan itu, saudara. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya sangat merindukan dan memikirkan anak-anak saya, saudara. Siapa itu? Siapa yang menelpon saya? Saudara tahu? Itulah jahanam itu. Dialah sundal itu. Dia yang telah membuat semuanya seperti ini sekarang, saudara. Saya harus ke kantor. Iya, saya harus ke kantor. Saya akan memberitahukan semuanya ini kepada Pak Sukandar. Dan saya akan membayar semuanya setelah saya menjual beberapa barang di rumah ini. Kemudian setelah itu, saya akan memulai semua hidup saya yang baru. Dan akan lebih takwa kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Jumat. Sepulang dari sembahyang, saya akan meminta ampun kepada Tuhan. Itu jahanam. Asal saudara tahu, itulah sundal itu. Ya, Mitzbah Jajuli, ada apa? Jantung saya berdebar seperti kala pertama kali saya duduk di kursi pengantin itu, saudara.
Ini istri saya. Saya yakin ini istri saya. Saya mengenali suaranya. Saya mencium bau bedaknya. Sebentar, saya akan mencoba menyikapi kenangan itu. Halo? Kenapa kau tadi tidak menelponku? Iya? Kantor bukan? Iya, saya memang agak sedikit sakit. Manis, apakah kau ingat laut pantai, pasir, tikar, dan kulit-kulit kacang? Sangat indah sekali, bukan? Apa? Kawin? Apa? Segera? Ternyata niat baik itu tidak akan segera terkabul, saudara. Apa? Hah? Dia baru saja menghina saya, saudara. Dia menyuruh saya nanti sore untuk datang ke rumahnya untuk melihat calon suaminya apakah cocok atau tidak dengannya. Beginilah saudara. Begini jadinya kalau pengarang sandiwara tidak pernah mengalami ceritanya. Inilah jadinya. Saya sendiri bingung bagaimana cara mengakhirinya. Tapi tidak. Persetan. Jam berapa sekarang? Persetan semuanya. Saya harus segera ke kantor. Sepulang dari kantor, saya akan ke masjid. Dan dari masjid, saya akan ke rumah mertua saya dan menjemput anak-anak saya. Mereka sedang menanti saya. Sampai ketemu, selamat siang.